Perkenalkan, nama saya Pranita Nuri. Riri, Wahyu, Pasma, Andi men. Pate. Iyalah. Oke, pada pagi hari ini kami akan melaksanakan kegiatan praktek lapangan, praktek kunjungan konservasi tanah dan air di PT Arara Abadi. Oke, gimana kawan-kawan? Kita mau ke sana? Perkenalkan diri. Kita sarapan dulu ya, baru Selanjutnya kita sarapan dulu, lebih sarapan langsung kita ke lokasi. Nanti kalau ke lokasi kita kumpul di luar situ dulu, nanti dijemput. Di gerbang Gantian. Iya, nanti kita dijemput. Dijemput dari dalam keluar, habis itu nanti kita lapangannya. Iya, enggak. Sebelum itu kita ada Briefing dulu. briefing dulu di sana materi materi. Nanti di ruang meeting katanya. Habis itu baru kita coba ke lapangan. Oke. Ya, untuk melancarkan kegiatan kita hari ini, mari kita berdoa untuk kepercayaan dan Agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke. Doa ya. Go, gitu kayak. iya, Weh, gitu. Yang khusus bidang KTA ini ada namanya Pak Diding, tadi mungkin udah ada di ruangan sana ya, nanti akan ke sini. Pertama saya kenalkan dulu, nama saya Devi Suryani di bagian lingkungan di sini khususnya untuk AMDAL, dan ini staf kita namanya Pak Betrijal, biasa dipanggil dengan Om Bet aja ya, Om Bet. Artinya mulai dari nanti kita penebangan, penanaman itu tidak boleh tanah itu terberat terlalu lama. Udah satu kita pegang prinsipnya ya. Ya. Jadi hubungannya dengan kehutanan itu seperti itu. Kita menjaga supaya air hujan itu tidak langsung terkena ke permukaan tanah dalam waktu yang lama sehingga menimbulkan erosi. Itu satu kaidah yang kita dapat. Bahwasanya menutup permukaan tanahnya. Yang kedua, supaya air hujan yang turun lebih banyak itu tidak langsung masuk ke dalam tanah atau infiltrasi, ya. Itu ya, kaidah yang kedua. Di lapangan juga bisa menunjukkan kepada adik-adik, mungkin Nuri juga ada tahu kalau di RND ada curah hujan ya, pemantauan curah hujan ya. Itu ya salah satu peralatan penunjang kita untuk monitoring pelaksanaan kita gitu ya. Kira-kira dari perusahaan ada nggak terobosan untuk kita, bagaimana tadi Dek? Terobosan baru yang kita buat untuk pelaksanaan KTA ini ada gitu. Di samping yang ini memang sudah kita terapkan gitu. Tadi saya sudah terangkan juga Pak mengenai pelaksanaan konservasi tanah di lapangan. Terobosan yang selain yang telah dilakukan gitu. Gitu. Itu di apa lagi? Oh iya. Itu di apa lagi? Gitu. Jadi gini, kita kan ada pemantauan hidrologinya ya, dan juga tanah. Nah dari hasil pemantauan itu performanya masih bagus. Di semua das masih indikator das semua masih sehat lah ya. Jadi tidak perlu ada perlakuan lain, belum perlu gitu ya. Kecuali nanti kalau ada indikasi dasnya kurang bagus gitu ya, karena ada kerusakan misalnya di lahannya, kemudian di sebelah sungai sebagai filter. Nah kita baru akan melakukan sesuai dengan hasil itu. Ininya kan continuous improvement gitu ya, begitu. Kalau misalnya sudah dalam range yang hijau itu ya udah pertahankan itu. Kalau udah ke kuning ya baru kita tinggalkan. Gitu juga yang tadi saya ceritakan pemantauan biodiversity gitu kan. Nah, kita ada apanya sendiri gitu, ada ukurannya sendiri gitu. Kalau misalnya itu sudah misalnya rusak atau apa, nanti baru ada pengendalian lagi gitu. Yang selama ini masih semuanya di bawah standar. Tadi udah disinggung SPAS belum? SPAS baru cerita sedikit. Oh iya. Belum sampai ke pemantauannya.
Ya. Tapi saya sampaikan biasanya kita juga ada melakukan pemantauan stasiun pengambat air sungai. Ya, jadi kita punya satu, terus sekarang kebetulan sudah vakum ya, nggak dijalankan, mungkin bulan depan gitu ya. Jadi dari spas ini yang kita peroleh, yang pertama nanti debit maksimum dan debit minimum. Nah itu ada standarnya, debit minimum, saya lupa lah, tidak boleh lebih rendah dari sekian liter per meter persegi. Kalau misalnya lebih rendah dari saya lupa dulu ya, itu indikasinya dasnya kurang sehat. Maksimum pun nggak boleh lebih dari berapa lah gitu ya standarnya. Dan ini kalau perlu saya kasihkan. Nah ini debit maksimum minimum ini bisa dari kedua parameter ini kita bisa dapatkan KRS. KRS itu kebersihan rejim sungai. Kesehatan Kebersihan rejim sungai itu tadi. Nah ini kalau di standar kita tidak boleh lebih dari 50. Kebersihan rejim sungai itu diperoleh dengan membagi debit maksimum dengan debit minimum. Jadi debit maksimum dibagi debit minimum tidak boleh lebih tinggi dari 50. Itu standar kita. Bukan kita di Indonesia ya. Kalau di 50 terus dikembalikan. Seperti bagi ya Pak. Dibagi bagi debit minimum. Itu nggak boleh lebih dari 50. 50 aja sama kesatuan. Angkanya 50 Sama kesatuan. Karena kesatuannya sama. Debit minimum sampai lebih per detik, minimum dulu udah hilangkan aja. Juga ada apanya indikatornya. Pemantauannya di lapangan kita buat juga dengan yang dibilang Pak Ben tadi, ada memasang teliskal, ada melihat apa namanya seberapa setahun sekali kita lihat berapa penurunannya, berapa senti. Dan itu diatur juga, nggak boleh lagi 35 senti dalam 7 tahun. Dalam 5 tahun. Dalam pengukuran itu kita 5 tahun 35 senti. Berarti rata-rata 7 ya. Ya itu ekuivalennya setaranya 7 cm per tahun ya. Kalau lebih dari itu berarti kita memang sudah ada melakukan konservasi tidak bagus di situ gitu. Ya terobosannya belum dia dibuat. Tadi yang mana yang mengenai terobosan ya. Misalnya udah KRS-nya beda 50, kita harus melakukan water harvest atau panen air ya. Oh, terus. Di SOP itu nanti ada. Misalnya kita membuat pokoknya jebakan air sehingga air infiltrasi dan perkolasinya lebih tinggi itu, anaknya berkurang. Ya? Dia nggak melimpah itu. Jadi anaknya jadi ke air tanah. Jadi cadangan air tanah meningkat. Nah, itu yang belum kita lakukan karena memang sampai saat ini dasnya masih bagus. Walaupun katanya kalpus berair katanya, karena konsentrasinya luar biasa katanya. Tapi setelah dicoba, di sini ada di samping spas ada juga dosimeter ya, udah pernah dengar. Dosimeter itu alat untuk mengukur evapotranspirasi secara langsung. Penguapan. Kan bisa dihitung, bisa diukur. Nah ini yang kita punya diukur langsung. Dulu kita ada kerjasama dengan dengan Litbang Kuwo ya. Iya. Untuk proyek ini gitu, makanya ada alat dosimeter segala macam. Nanti bisa dilihat juga. Satu daur, tapi peninggalannya sekarang ada masih. Jadi prinsipnya dosimeter itu kan dalam bentuk bak itu anggaplah area dasnya tapi mini ya. Kemudian dari bak itu kita ada aliran permukaan ditampung dalam satu media, kemudian ada air tanah yang ditampung ke media. Nah, sehingga nanti kita akan tahu runoff-nya berapa, terus jadi groundwater berapa, kemudian curah hujan berapa,
sisanya konsentrasi dapat. Miniatur. Dan ternyata setelah dihitung eukaliptus tidak begitu dahsyat dalam menguapkan air. Nah ini yang pas tadi ya. Tadi kan debit minimum maksimum. Kemudian kita ukur sehari 2 kali debitnya. Jadi dalam setahun bisa punya data 360 kali 2. Karena kan sehari 3 kali, pagi siang sore. Tapi nanti dia taratakan dalam sehari. Dia 3 kali diambil taratannya. Jadi rata hariannya berapa? Sehingga kita dapat data 365 dalam setahun. Debit harian, debit mingguan, debit bulanan. Kan fluktuasinya detail ya. Kalau 365 data. Itu kita rekam terus di datanya. Ukurannya kita kebetulan punya sekat ukur. Kan ada, kalau pernah dengar ada Cipoletti, ada yang bentuk V, ada yang 4 persegi panjang. Kalau Cipoletti itu yang trapesium itu ya. Itu ukurannya hanya ukur ini aja, tinggi muka air aja. Karena masing-masing bangunan sudah ada rumus. Misalnya Cipoletti BH pangkat 3, BH pangkat 5/2. BH-nya tuh lebar sama tinggi muka air. Lebarnya kan udah pasti, karena bangunannya udah kita ketahui desainnya. Jadi begitu kita ngukur tinggi muka air, masukin ke rumus langsung keluar debit. Pengukurannya saat kapan tepat? Tiap hari, sehari 3 kali. Waktunya pagi, Siang sore. siang sore. Iya. Pagi siang sore kita ada petugasnya yang ngamatin itu, ada buku catatannya, pengamatannya. Jadi misalnya pagi jam 8 catat berapa. Tadi coba nanti ngeliatlah ke lapangan kalau itu bangunannya pas penuh. Alami. Jadi kita pas alami turun dari sini ya baru nanti dikumpul sama EO-nya di lapangan, yang petugas lapangan. Nanti baru diambil, dibersihkan ini, diambil, ditimbang. Nanti dari timbang baru mewakili atau 1 kilo bawa ke lab. Hanya setiap 1 kilo. Ya, lebih kurang 1 kilo lah untuk membawa ke lab. Ya, nanti diakumulasi. Nanti dikalkulasikan nanti. Jadi nanti kan ini pemasangannya kan di awal persiapan lahan ya, dari ketika tebang kita pasang sampai dia nanti umur panen ya. Tadi kan untuk melihat bagaimana tingkat erosinya ketika umur sampai 5 tahun gitu kan itu. Setiap bulannya kita ambil, tadi kalkulasikan berapa ton per hektarnya jadinya. Tidak bisa mobil jalan kaki nanti. Tunasan. Jalan kaki juga bisa. Iya kan? Apalah. Itu apa tumbuh itu sama juga tuh? Ya mana Mas? Dan media tunas dari apa bibit itu? Nanti dari tunasan itu kan banyak Mas. Kalau yang EP77 itu kan nanti tunasan banyak. Ya. Apalagi di itu ada tunasan, nanti dipelihara, dipilih, diseleksi mana yang bagus. Nanti dia ada singlingnya gitu. Ini diambil cuma 1 ya? Ya pertama 3, nanti digagalkan 2 atau 1 gitu. Mana yang sehat, barang yang sehat gitu ya. Yang unggul gitu ya. Yang unggul. Jadi gitu. Seperti itu. Kalau ukuran pembuatan ini ada standar? Oh, ukurannya. Kita tingkat kelerengan juga, Kelerengan. Kelerengan juga dengan berapa kelerengannya, panjang lerengnya berapa. Kita juga ya. Ya biasanya buat ini kan 40 kali Tangkapannya. 50. Lebar tangkapannya. Lebarnya 40. Kadang ke dalamnya 50. Soalnya jangan kalau terlalu dalam, ikan akan menyebabkan Erosi. erosi juga kan itu. Jadi cara buatnya ya seperti inilah, ini berawal dulu ini dikasih semplat nih kan. Nah, si masuk semplat ini kan supaya erosinya air itu jangan langsung ke bawah. Kalau sempat ini gelombang ini kan, jadi yang erosi itu langsung ke bawah dia. Ya. Nah, jadi tidak bisa tidak tertampung. Nah, jadi di situ dibuat kayak ini harus ada jadi langsung ke ini penampungan. Ketangkapan. Oh, dia berarti ada standarnya ya Pak. Oh, kalau selama masa tanam sampai masa panen itu
tanah yang terkikisnya harus segini, kalau lebih dari segitu itu gimana? Untuk standar itu ya belum ada. Nggak ada. Analisanya, nanti akhir di analisanya, Pak. Karena sekian ton per hektar nanti kan, ini ketingkatannya kan ada. Dari parameter tingkatan erosinya kan ada sekian ton per hektar per tahun, ya kan? Nanti kan ada tingkatan atau udah ketingkatannya kritis atau tidaknya, Oh gitu. ya, berarti standarnya kritis. Iya, tingkatannya. Jadi dalam setahun itu tahu umpamanya erosinya umpamanya ada sampai 20 atau 30 ton, nanti itu kan terlalu kritis umpamanya. Jadi kita karena udah mengetahui seperti itu, gimana caranya kita mengatasi jangan sampai terjadi seperti itu. Harus bisa dikurangi kan itu. Dengan pelakuan apa yang bisa, jangan sampai erosi tinggi. Biasanya apa tuh? Aja nanti berapa penampangnya berapa, itu digunakan. Ada dua pendugaan sama tiba yang manual seperti ini, kayak speed gitu. Gitu, membuat tangkapan secara langsung gitu ya. Dari ini kan selang nih. Jadi dulu ada pengumpulan ini tempat ini taruh aqua ini nih. Sekarang habis nih kan bilang. Yang bilang lagi ya, Pak. Iya betul. Kan cukup itu satu kok. Jadi ini kan pas menyesuaikan di daerah dari ini. Nanti kan ini kan kalau kekuatan air di sekitar ke atas kan seperti ini. Jadi ini bisa naik ke sini. Karena korokan ini kan jadi airnya naik ke sini. Jadi air ini pas dinampung nanti sampelnya diambil dibawa ke lab. Jadi di situ kita tahu berapa itunya bibitnya yang kita ketahui air erosinya selama tahun berapa. Nanti di situ kita tahu. Jadi volume yang ngalir tertangkap oleh Aku ada di itu. Ukur nanti dibawa ke lab, nanti ukur jadi tahu. Jadi kekuatan ini erosinya per tahun segini. Ini kan Ukuran apa? Ini ukuran tinggi air ya? Tinggi air. Untuk menjaga itu tadi. Kita lihat juga ini musa-musa tanaman ini kan nggak diangkut bersih nih. Nah ini juga mengurangi erosi tanah. Oh iya. Ditinggalkan dia sebagai musa. Iya. Jadi kalau area ini terbuka dalam rentang waktu kita SOP-nya 45 hari paling lambat ya untuk penanaman kembali. Nah, jadi selama 45 hari ini area belum tertanam, artinya ini musa ini sebagai penutupnya. Juga sebagai penambah bahan apa ya, bahan organiknya. Demikianlah hasil penelitian kami dalam penelitian konservasi tanah dan air di PT Arara Abadi bersama dengan Ibu Teti Suryani dan Bet Rizal Afni. Kepada Ibu dan Bapak serta jajarannya kami ucapkan terima kasih. Sekali lagi kami mohon maaf bila sudah banyak merepotkan, dan terima kasih sekali sudah membantu kami dalam penelitian ini. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak buat adik-adik yang sempat berkunjung pada hari ini walaupun singkat tapi mudah-mudahan padat, karena untuk menunjang mata kuliah konservasi tanah dan air ini tidak hanya diperlukan semacam teori saja, tapi yang lebih penting kita langsung melihat di kondisi di lapangannya. Seperti yang sudah disaksikan tadi, kita sudah melihat patok pemantauan erosi, kemudian SPAS, stasiun penguat air sungai. Inilah yang perusahaan sudah lakukan selama ini, dan mudah-mudahan ini menjadi bekal untuk adik-adik nanti di kampus sebagai penulisan laporannya, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk yang di masa akan datang. Lebih dan kurang atas penyambutan kami pada hari ini, kami juga atas nama perusahaan Arara Abadi mohon maaf jika ada kekurangan dalam hal
mungkin fasilitas dan penyambutan, kami juga menyampaikan maaf yang sebesar-besarnya, dan terima kasih juga kepada Pak Widi yang mana pada hari ini menjadi tuan rumah kami ya. Dan wilayah kita ini memang termasuk distrik Rasau Kuning yang distrik paling dekat yang mudah kita jangkau, dan di sini alhamdulillah masih bisa kita menyaksikan pelaksanaan konservasi tanah ini sebagian besar dikondisikan di distrik ini, dan di distrik lain juga seperti ini sama kondisinya. Yang utamanya adalah tanaman pokok dan tanaman industri, tapi untuk implementasi konservasi tanah dan air itu hampir di seluruh distrik kita aplikasikan sama gitu. Ditambah lagi dengan dukungan adanya sistem ISO 14001 yang menjadi panduan kita. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lancang kuning belayar malam, hai belayar malam. Lancang kuning belayar malam, hai belayar malam. Haluan menuju ke laut dalam. Haluan menuju ke laut dalam. Lancang kuning belayar malam, lancang kuning